Nah, ini padinya padi MR 337. Halo sahabat tani, kali ini kita akan membahas teknis budidaya padi Mr. 337 mulai dari tanam sampai panen. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, persiapan lahan. Sawah dibajak, diratakan, lalu digenangi air agar siap ditanami. Bibit MR 337 yang sudah berumur 18-21 hari dipindahkan ke sawah. Pola tanam yang digunakan adalah jajar legowo 2:1, yaitu 2 baris tanaman bersebelahan, kemudian diberi jarak kosong 1 baris. Pola ini membuat tanaman lebih mendapat sinar matahari, sirkulasi udara bagus, dan memudahkan perawatan. Setelah tanam, tahap pertama adalah pemupukan awal. Pada umur 7 sampai 10 hari setelah tanam, dilakukan pemupukan dengan dosis urea SP36 dan Fonska masing-masing 10 kg 1000 meter persegi. Pemupukan awal ini penting untuk memperkuat perakaran dan merangsang pertumbuhan anakan. Lanjut ke umur 15 hari, dilakukan penyemprotan pertama. Pestisida yang biasa digunakan antara lain Antracol sebagai fungisida, Fayego untuk pengendalian hama ulat, ditambah Ambition dan Ultradap sebagai nutrisi tambahan. Penyemprotan ini membantu menjaga tanaman tetap sehat di fase awal pertumbuhan. Kemudian pada umur 25 hari setelah tanam, dilakukan pemupukan kedua. Pupuk yang diberikan berupa Fonska 20 kg dan KKL 10 kg per 1000 meter persegi untuk mendorong pertumbuhan batang dan daun agar lebih kokoh. Pada umur ini, petani juga bisa melakukan pruning atau pemangkasan rumput dengan mesin potong. Cara ini efektif mengurangi tempat berkembangnya hama tikus. Selanjutnya, di umur 30 hari setelah tanam, dilakukan penyemprotan kedua dengan kombinasi yang sama, yaitu Antracol, Fayego, Ambition, dan Ultradap. Tujuannya untuk menjaga padi tetap sehat, mencegah serangan jamur, dan menambah nutrisi saat tanaman mulai aktif tumbuh. Masuk ke umur 35-40 St. Waktunya pemupukan susulan menggunakan urea atau KKL sesuai kebutuhan lahan, agar anakan produktif tumbuh maksimal. Kemudian, di umur 45 HST, dilakukan penyemprotan ketiga dengan campuran MKP sebagai pupuk daun tinggi fosfor untuk pengisian malai, Nativo untuk pengendalian penyakit jamur dan bla, Fayego untuk mencegah serangan sundep dan beluk. Tahap ini sangat penting untuk mempersiapkan padi menuju fase generatif. Selanjutnya, pada umur 60 HST, malai padi mulai keluar dan masuk fase pengisian bulir. Pada fase ini, serangan walang sangit biasanya meningkat. Oleh karena itu dilakukan penyemprotan keempat menggunakan MKP, Amistartop, dan Dumil. Dengan kombinasi ini, malai bisa terisi penuh, bulir lebih bernas, dan hasil panen lebih maksimal. Setelah umur 80 HST ke atas, bulir sudah makin padat. Pada tahap ini, biasanya petani memasang jaring atau melakukan pengusiran manual untuk mencegah serangan burung. Sahabat Tony, beginilah penampakan burung yang datang menyerang sawah padi. Jumlahnya yang banyak membuat petani sering kewalahan. Burung-burung ini menyerang saat bulir padi mulai berisi. Dan jika tidak dikendalikan, kerugian bisa sangat besar. Bahkan dalam beberapa kasus, petani bisa mengalami gagal panen. Karena itu, banyak petani yang melakukan berbagai cara untuk mengusir burung, mulai dari memasang jaring, membuat orang-orang sawah, sampai menjaga sawah secara bergiliran. Semua dilakukan agar hasil panen tetap terjaga, dan padi MR 337 yang sudah dirawat sejak awal bisa dipanen dengan baik. MR 337. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Akhirnya, pada umur 105-110 HST, padi MR 337 siap dipanen. Bulirnya bernas, rendemen beras tinggi, dan kualitas nasinya pulen, serta enak. Dengan perawatan sesuai jadwal,
Hasil panen bisa mencapai 8-10 ton per hektar. Bahkan lebih. Sahabat tani, itulah panduan teknis lengkap budidaya padi MR 337 mulai dari tanam, pemupukan, penyemprotan, hingga panen. Semoga bermanfaat dan semoga panen sahabat tani selalu melimpah.